Sa'labah bin Hatib itu Bapak Ibu sholat jamaah tiap waktu. Cuma Rasulullah yang heran, asal habis sholat maghrib tidak pernah doa, lari. Asal habis sholat maghrib lari. Dipanggil dia oleh Rasulullah, kok ngapa cepat pulang habis maghrib? Zikir kau tenang-tenang, berdoa kau sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman dan kesempatan yang Allah karuniakan. Dan itu membuat Bapak Ibu ringan langkah menuju masjid, duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Pak, di situ Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, beritahukan saya perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka kata Rasulullah, engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Perkara tersebut mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ini berat bagi orang musyrik, tapi ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Misal macam Bapak Ibu ini, sholat berat bagi sebagian orang, Pak, tapi mudah bagi orang-orang yang beriman. Subuh ini paling berat ini, tapi mudah ternyata bagi Bapak Ibu. Puasa berat bagi orang munafik, tapi kadang Bapak Ibu puasa sunat pun Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi setiap amalan yang kita lakukan ini mudah bagi orang beriman, tetapi berat bagi orang munafik. Jadi menyembah Allah jangan menyekutukan dengan apapun. Jadi ketika kita sudah beribadah kepada Allah, Bapak Ibu, sudah berdoa, berharap dikabulkan oleh Allah, kita tambah tahajud, kita tambah baca Quran untuk menguatkan doa kita. Ternyata doa kita tidak seperti yang kita harapkan. Allah tidak mengabulkannya, Pak. Kalau orang yang bertauhid kepada Allah, dia akan yakin Allah tahu yang terbaik. Bukan harus doa kita yang dikabulkan. Bisa jadi doa kita itu dikabulkan pada saat dan waktu yang tepat. Cuman Allah ingin menguji, berubah ndak iman hamba aku ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan dahulu, ada anak tukang laundry mama itu rumah ke rumah, Pak, bukan pula laundry yang seperti sekarang nih, Bu. Pergi ke rumah-rumah nyuci macam orang-orang dulu lah, Pak, nyuci rumah ke rumah. Duit kurang, anak keinginan sekolah tinggi. Waktu anaknya mau tamat SMP, kata anaknya ini, mak, kalau aku tamat SMA nanti boleh ndak aku kuliah di Amerika? Ingin betul aku kuliah di Amerika. Kata mamanya, apa pula ndak bisanya? Tapi kalau kau minta ke mama,
Ya enggak ada duit mama. Untuk makan kita aja yang bisa. Bayar sekolah kau aja sering telat. Kau mintalah dengan yang maha kaya, yaitu Allah. Selain kau rajin sholat jamaah di masjid macam sekarang nih, kau tambah semua sholat sunat, tahajud kau malam, duha jangan kau tinggalkan. Kau minta kepada Allah. Mulai dari dia tamat SMP itu Pak, tidak pernah lagi dia meninggalkan apa yang disampaikan mak. Sholat jamaah, rajin minta ke Allah, rajin sekolah, terus gitu. Jadi begitu dia tamat SMA, ikutlah dia program luar negeri Pak. Macam di Pekanbaru ini kan ada nih Bu, program luar negeri. Di daerahnya lulus dia Pak. Nah, ternyata lulus tes dia untuk program luar negeri. Tinggal tes yang kedua, yaitu di Jakarta, itu untuk seluruh Indonesia. Pas yang untuk seluruh Indonesia itu Bu, di situ rupanya banyak anak pengusaha, anak pejabat ini, anak pejabat itu. Banyaklah titipan nih Pak. Udah terasa dia Bu, bahwa dia tidak akan lulus karena yang dilawan orang-orang berduit, orang penguasa. Udah tahu dia Pak, dia tidak akan lulus. Rupanya betul Bu, tidak lulus dia Pak. Dan dia sama sekali tidak buruk sangka kepada Allah. Allah sudah mengabulkan doanya, lulus dia. Rupanya ada manusia zalim yang menggagalkan doa itu. Jadi memang harus ada seperti itu Pak. Allah itu udah ngabulkan. Macam bapak lah, sedang butuh duit Pak, pinjam ke kawan pakai WA. Bang, aku sedang kepepet. Aku bismillah aja nih, ada ndak duit abang 5 juta menjelang 1 minggu nih. Kawan ini udah dikabulkan Allah Pak doanya. Mau orang itu minjamkan Pak, insya Allah lah nanti aku kabari lagi. Udah mau dia, udah dikabulkan Allah doa bapak, udah bisa bapak minjam ke dia. Datang manusia zalim, hati-hati bang, nanti tak balik duit abang. Ada manusia zalim ini yang menggagalkan Pak. Akhirnya tak jadi kita meminjamkan uang. Itu sering terjadi itu Pak. Ini dia udah lulus, rupanya ada manusia zalim menyingkirkannya, tak lulus dia jadi Pak. Tapi dia tidak buruk sangka kepada Allah. Dia balik ke desanya. Akhirnya melamarlah dia Bu. Meneruskan kuliah tidak bisa, tidak ada biaya. Melamarlah dia menjadi pemandu wisata di desanya. Sambil dia tidak meninggalkan sholat jamaah, tahajud malam, amalan tetap dipertahankan. Biasa kan orang berubah tuh Pak. Capek Pak berdoa supaya Pak Anies jadi presiden, lupa polling, kalah juga dia. Kalau udahlah, berhentilah sholawat nambahan ini, udahlah sholat duha, udahlah. Kita tuh suka buruk sangka sama Allah Bu. Seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan nih Bu. Allah sudah mengabulkan nih Pak. Datang manusia zalim, disingkirkannya. Kan sama persis ini Pak. Langsung kurang Bu, tidak mau duha lagi, udahlah nggak usah Senin Kamis puasa, yang biasa lah ibadah lagi. Kecewa kita dibuatnya, padahal tidak ada hubungannya Bu. Jadi anak yang mau kuliah di Amerika ini, sholat dia tetap seperti biasa Pak, tahajud malam, duha tidak ditinggalkannya. Akhirnya dia memandu wisata, seorang profesor yang mengajar di salah satu kampus di Amerika yang menjadi tujuan dia. Itu set Allah Pak. 6 bulan dia sama profesor itu, suka profesor itu sama dia. Kamu mau tak kuliah di Amerika? Mau Prof, pokoknya saya yang biayai kamu lengkapi aja surat-suratnya. Akhirnya dia kuliah di Amerika, dan lebih dulu 6 bulan dia masuk daripada kawan-kawannya yang lulus di Indonesia yang sama-sama dia. Karena Bu, setiap orang kuliah di luar negeri itu 1 tahun program dasar. Jadi dia belum masuk kuliah lagi Pak. Dia udah 6 bulan program dasar, dia baru langsung masuk karena sama profesor ini.
Jadi tetap juga akhirnya rencana Allah yang berhasil. Nah, itu maksudnya itu Pak. Jadi menyembah Allah jangan menyekutukannya itu berat konsekuensinya memang. Sudah menyembah Allah sama sekali kita tidak buruk sangka sama Allah apabila kita mendapatkan sesuatu yang berbalik daripada apa yang kita inginkan kepada Allah. Nah, itu yang berat tuh. Kemudian kata Rasulullah menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini Pak, kalau ingat kita ada sahabat Rasulullah tuh namanya Sya'ban. Pas pula namanya sama bulan Sya'ban ini. Rumah paling jauh dari masjid tapi tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Dia paling jauh tuh Pak di antara sahabat. Dia ingin sholatnya jadi makmum Rasulullah. Jadi rumah jauh tetap dia tempuh. Jadi Rasulullah kalau sholat berjamaah pasti nengoknya ke sudut kanan karena patokannya Sya'ban Pak. Udah ada Sya'ban enggak? Sampai suatu ketika Rasulullah melihat ke kanan, Sya'ban tidak ada. Rasulullah yakin tidak mungkin Sya'ban tidak datang. Ditanya Rasulullah ke jamaah di belakang, ada yang tahu kabar Sya'ban begini? Belum ada. Rasul nanti datang dia itu Rasulullah. Oke, dimulailah sholat subuh. Selesai sholat subuh, zikir doa tetap gelisah Rasulullah Pak. Ditengok tetap ke belakang, rupanya Sya'ban tidak ada. Ada yang tahu kalian kabar Sya'ban enggak hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Yang tahu rumah Sya'ban siapa? Jadi itulah budaya kita jamaah itu Pak. Tengok ada jamaah tetap yang berhari-hari tidak ada, timbul rasa kehilangan. Kita jenguk Sya'ban, ada yang tahu rumahnya? Ada ya Rasulullah. Jadi dalam riwayat ini diperkirakan dari masjid ke rumah Sya'ban itu jalan kaki normal itu 3 jam Pak. Jadi dia tidak ingin bermakmum di tempat dia ingin bermakmum sama Rasulullah SAW. Heran juga Rasulullah sejauh ini rupa jarak ditempuhnya. Jadi dia misalnya kalau udah habis subuh nanti isya aja pulangnya Pak. Jadi dia kerja nanti isya aja dia pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah Sya'ban, istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Tanya Rasulullah, kenapa dengan Sya'ban? Sya'ban sudah wafat ya Rasulullah sebelum subuh. Kau harusnya bahagia karena suami kau itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi menegakkan sholat itulah bagi laki-laki sunnah muakkad ke masjid itu kan menegakkan sholat namanya itu Pak. Dia sebaik-baik sholat fardu di masjid, sebaik-baik sholat sunat di rumah. Cuman Bapak Ibu ingat juga rumah Rasulullah itu nempel sama masjid. Jadi jangan pula rumah jauh Pak, sholat sunat dia di rumah itu iqamat, orang di masjid ngamuk dia sampai masjid, orang sedang sholat sunat di rumah manalah kan itulah diraukan orang. Jadi janganlah ini diamalkan kalau rumah kita agak jauh, ke masjid lah dulu, nanti habis azan tuh baru sholat sunat. Nah, ini dia ingin mengamalkan hadis Rasulullah, rumah jauh. Dia pula yang ditunggu dulu sama orang puasa sunat Pak. Dipaksanya Gorim itu cepat iqamat orang puasa nih. Nah, dia mau buka cepat, dialah yang ngatur azan itu jadinya. Dia yang berpuasa orang tidak dapat sholat sunat jadi itu pun tidak boleh juga Pak. Nah kemudian itu Sya'ban ini dikatakan oleh Rasulullah dia orang yang taat beribadah. Mengapa kalian menangis? Yang membuat kami menangis ya Rasulullah, sebelum meninggal tadi dia sempat menjerit. Itu yang kami takutkan, dia taat ibadah. Jadi kami terdengar tadi Rasulullah dia itu menangis mengatakan, ya Allah kenapa tidak lebih jauh? Seolah-olah dia takut dengan kematian Rasulullah. Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian dia katakan, tidak, kenapa tidak yang baru? Aku menyesal, aku betul-betul menyesal, kenapa tidak yang baru? Setelah itu dia menjerit, kenapa tidak semuanya saja? Ampuni aku ya Allah, ampuni. Itu yang membuat kami takut ya Rasulullah.
Apalah dosa Sya'ban ini, padahal hari-harinya dia ke masjid. Kata Rasulullah sambil tersenyum, seharusnya kau bahagia. Sya'ban itu menjerit, kenapa tidak lebih jauh? Ampuni aku ya Allah. Setelah dilihatkan Allah pahala dia menempuh jalan menuju masjid itu, betapa bahagia Sya'ban itu, membuat dia menyesal kalau perlu 2 kali lipat jauh dari rumahnya masjid itu untuk dia tempuh. Setelah dia tahu keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid. Semua kita akan tahu Bapak Ibu, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah menaikkan derajat. Itulah langkah orang ke masjid itu terus. Dosa terhapus, derajat terangkat. Dosa terhapus, derajat terangkat. Udah dipancing pakai pahala seperti itu, menghapuskan kesalahan. Solat itu seperti kotor, orang yang kotor mandi di sungai 5 kali sehari. Ditanya oleh Rasulullah ke sahabat, masih ada enggak kotorannya lagi kalau orang mandi 5 kali sehari? Tidak ada ya Rasulullah. Nah itulah solat menghapuskan dosa. Jadi yang membuat penyesalan Sya'ban ini, kok enggak jauh aja masjid nih, kalau perlu aku tempuh walaupun jaraknya jauh. Sementara kita kadang rumah dekat betul dengan masjid, tapi enggak mau ke masjid. Jadi hidayah itu memang hak Allah, tidak hak manusia. Saya ingat ada orang yang dekat juga dengan saya, rumah dekat dengan masjid, minum kopi di masjid Pak, makan di masjid, tapi tidak pernah ke masjid. Dan memang betul Bapak Ibu, dicabut Allah rasa malunya, tidak ada pengaruh sama dia Pak. Abang nih makan di masjid, kopi masjid, nak mau ke masjid, tidaklah melawan dia Pak. Berarti memang sudah dicabut Allah rasa malu itu, tidak bisa lagi ya. Orang azan duduk dia di luar, orang selesai sholat baru dia masuk ke dalam, kan berarti sudah dicabut rasa malu Pak. Kalau orang paling punya malu, pasti dia lari ke dalam pas orang azan, asalkan orang mau ke masjid. Ini tidak ada lagi rasa malu Pak. Jadi memang ternyata hidayah itu hak Allah, bukan hak manusia. Jadi jangan terkecil hati Bapak Ibu menasihati anak tidak mau ikut, itu bukan urusan kita lagi Pak. Tugas orang tua menasihati, membimbing anak ke jalan yang baik. Anak tidak mau ikut, itu bukan urusan Bapak Ibu. Janganlah sakitlah kepala memikirkannya. Kita ingat Nabi Nuh bagaimana lemah lembutnya kepada istri, kepada anak. Anak melawan, istri melawan. Nabi Lut bagaimana baiknya dia mendidik istrinya, Bu. Akhirnya istrinya yang berkhianat sama dia. Jadi tidak ada hak hidayah dari kita ini. Hidayah memang murni hak Allah. Kemudian Sya'ban menjerit, kenapa tidak yang baru? Jadi karena rumahnya jauh dari masjid, dia bawa baju itu 2 Pak. Jadi satu di kantong yang untuk sholat yang baru, satu yang dipakai untuk jalan. Jadi malam itu dia melihat ada orang yang bajunya itu sangat jelek, dia jalan menuju masjid itu. Jadi orang ini minta, boleh tak aku minta baju kau? Terpikir dia, kan yang baru ada nih di kantong. Kau ambillah baju aku yang ini, tapi baju aku ini berkeringat, tak apa-apa lah, aku dingin. Ditukarnya lah bajunya Pak, yang bagus dia pakai, yang bekas itu dikasihnya ke orang yang meminta ini. Tapi setelah dia melihat, kata Rasulullah, bagaimana dahsyatnya amalan memberikan orang pakaian, akan terlindungi dari neraka. Di situ dia menyesal, kenapa kok enggak yang baru aja aku kasih, mungkin lebih daripada itu yang aku dapatkan. Nah jadi orang yang menegakkan sholat itu Bapak Ibu, selain dia misalnya seorang laki-laki sholat berjamaah, kemudian dia juga suka membantu, prihatin terhadap kehidupan orang lain. Itu termasuk orang menegakkan sholat. Karena banyak juga Bu orang memisahkan itu, sholat rajin, begitu ada nyumbang pakaian dicarinya lah dasternya yang udah robek, yang tanggal buah bajunya itu kadang dikasihnya, yang bagus-bagus nak mau dikasih.
Kita ngasih orang pakaian tuh Bu, pakaian tuh masih bagus, kita pun masih mau pakai, tapi kebetulan baju kita banyak, ini daripada nggak terpakai, kita kasih sama orang. Nah itu kalau kita ngasih pakaian, nggak boleh yang tanggal buahnya yang robek ketiaknya, nggak boleh Pak. Barang ini masih bagus, tapi kita nggak pakai lagi. Bapak Ibu punya sepatu beberapa biji, daripada nggak terpakai, sia-sia jadi koleksi, Bapak kasih sama orang. Barang ini bagus baru Pak. Itu yang kalau kita mau memberi itu. Nah kebanyakan orang kenanya sholatnya udah rajin, memberi ini dia kurang mau Pak. Nah, tidak mau dia memberi itu. Kalaupun memberi, yang dikasih itu kualitas yang kadang tidak layak. Misalnya nih Bu, nyumbang telekung ke masjid, kasih telekung yang bagus. Tapi itulah kadang Bu, telekung pun mau hilang di masjid Pak. Jadi dia memang untuk ibadah tapi mencuri dia Pak. Ini ada juga nih, karena ada beberapa kasus juga seperti itu, dikasih telekung bagus hilang, telekung biasa pun lewat juga itu. Nah jadi kalau kita orang yang menegakkan sholat, beri orang barang yang terbaik. Kita pun masih mau pakai barang itu tapi tidak kita pakai. Misal jam tangan, kita beli yang baru, yang lama nih daripada tidak terpakai kasih orang. Kecuali Bapak kolektor memang untuk dikoleksi Pak ya, kemudian untuk dijual lagi dengan harga yang bagus itu beda lah. Nah kemudian Bapak Ibu, dia menjerit yang ketiga itu, kenapa tidak semuanya? Digambarkan oleh Rasulullah, Sya'ban ini dia membawa makanan ketika dia pergi ke masjid. Jadi dia melihat ada orang yang kelaparan, di paruh duanya lah rotinya tuh. Di situ dia menyesal, kata Rasulullah, setelah melihat bagaimana pahala bagi orang yang memberi makan orang lapar. Di situ dia menjadi, kenapa tidak semuanya saja aku kasih. Jadi ini amalan orang yang menegakkan sholat Bu. Dia itu sholatnya berjamaah bagi laki-laki ini, terutama perempuan boleh iya boleh tidak. Kemudian dia suka memberikan yang terbaik kepada orang lain. Setelah itu dia suka memberi makan orang lapar. Kan kita sudah pernah membahas Bapak Ibu, dosa besar saja bisa terhapus karena ngasih makan orang lapar. Ini saya ingatkan kembali, Rasulullah bercerita kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu ada orang yang taat beribadah, boleh dibilang hidupnya itu dihabiskannya untuk ibadah selama 70 tahun. Tapi dia khilaf, tergoda oleh iblis yang berwujud wanita cantik. Masuk di iblis ini ke tubuh wanita cantik ini, sehingga terpesona ahli ibadah ini, sehingga dia zinai perempuan itu selama 7 hari. Setelah itu menyesal dia dengan apa yang dia lakukan. Setiap kali dia ingat dosanya, dia menangis dan minta ampun kepada Allah sampai dia tidak makan-makan dan kelaparan. Waktu dia tertidur di antara rombongan orang-orang miskin, kemudian malamnya datang ada orang antar makanan. Dikasihnya lah masing-masing roti oleh orang dermawan ini. Nah ahli ibadah yang berdosa ini dapat juga roti Pak, tapi sayang ada satu orang yang tidak dapat roti malam itu. Orang yang kelaparan ini bingung juga dia ke siapa dia minta, dia tidak dapat roti. Ahli ibadah yang kelaparan ini, yang sudah berzina selama 7 hari dengan perempuan nakal ini, akhirnya dia tidak jadi makan, dia kasih roti itu kepada orang yang kelaparan. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, di akhirat ditimbanglah amalan dia. 70 tahun beribadah dengan 7 hari berzina. Ternyata lebih berat dosa zina yang 7 hari ini daripada ibadahnya yang 70 tahun. Tapi ketika amalan 7 hari berzina itu
ditimbang dengan roti yang dia berikan kepada orang yang kelaparan itu, ternyata lebih berat di sisi Allah timbangan memberi makan orang lapar ini, sehingga tenggelam dosa zinanya yang 7 hari, sehingga dia diampuni oleh Allah. Cuman ini bukan kabar gembira ya Pak, janganlah Bapak nanti bilang, oh kalau gitu berzina kita 7 hari kasih 1 kali makan orang lapar, kena saya nanti. Ini kadang-kadang bisa salah loh orang dengar, ini mic ini kan keluar baginya Bu. Oh itu caranya rupanya. Kalau tanggung banyak orang gembira Bu di luar kan. Itu yang mantap Ustaz tuh, rupa kita tidak masalah berzina. Penting kasih ke orang lapar, hancur saya nanti Bu. Jadi begitu dahsyatnya ngasih orang makan lapar. Itu kan manusia. Bagaimana dengan binatang? Ada perempuan, kata Rasulullah, disiksa di neraka bukan karena dosa besar. Dia mengurung kucing dan dia tidak memberinya makan dan tidak dia lepaskan. Itu Pak. Di sini tidak disebutkan perempuan itu tidak sholat Bu. Kesalahannya apa? Dia mengurung kucing, tidak dikasih makan, dan dia tidak melepaskan pula untuk kucing ini mencari makan. Gara-gara kucing aja Pak, nak ngasih makan kucing, itu akibatnya Pak. Kalau enggak, jangan pelihara kucing, biarkan dia bebas di luar. Cuman banyak juga orang yang punya kucing nih Bu, dia dapat pahala, orang dapat dosanya gitu. Itu banyak juga tuh Pak, dia melihara kucing itu dilepaskan ya, tuh kucingnya lagi, ingat saya ada orang jual nasi. Jadi kucing nih sering ke tempat nasi itu curi ikan, curi apa, kadang berak di situ. Ngamuk tukang jual nasi ini dibuangnya kucing tuh. Ngamuk orang punya kucing, di mana buang kucing aku? Berpahala kita ngurus kucing. Ya kau dapat pahala, kami dapat dosanya. Kau melihara kucing, kau lepaskan, yang ikan aku diambil itu berdosa aku jadinya. Buang air besar di sini. Jadi jangan pula gara-gara kita cari pahala, tapi orang dapat apanya Pak, imbasnya dari apa yang kita lakukan. Datang lagi orang bilang, itu kan kucing. Bagaimana kalau dengan anjing? Apa dalam hadis Bukhari Muslim? Ada seorang pelacur, perempuan nakal. Dia kehausan di padang pasir. Kemudian dia menemukan sumur yang berisi air. Susah payah dia turun ke dalam sumur itu untuk mengambil air pakai sepatu kulitnya. Turun dia pelan-pelan, dia ambil pakai sepatu kulitnya. Naik dia ke atas. Begitu sampai di atas, nampak dia anjing yang menjulur-julurkan lidah karena kehausan. Dikasihnya lah minum anjing itu. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosanya karena dia memberi minum anjing. Itu ke anjing tuh Pak. Apalagi ke manusia Pak kan. Jadi Bu, orang yang menegakkan sholat itu kalau sempat ini dilakukannya, dahsyat tuh Pak. Ngasih makan orang lapar, kucing lapar, mau anjing lapar pun dikasih, tidak masalah. Jadi bagi orang manusia ini, siapapun makhluk Allah yang memang perlu dibantu, bantu dia. Cuman ada 2 binatang yang dianjurkan Rasulullah membunuh, ular dan kalajengking. Itu Pak. Janganlah itulah ditolong Pak, nampak ular terjepit Bapak bantu, sudah itu Bapak ini bantu nanti. Ini nanti salah arti lah Pak. Berarti kalau kita selamatkan ular, yang lain kena nanti Pak. Menyelamatkan buaya lah dia, harimau, itu membahayakan diri itu Bu. Itu sama ada Ustadz pembimbing umroh dulu, sunnah makan tuh pakai jari tangan, disuruh jamaah makan sate pakai tangan, makan sup pakai tangan tuh. Jadi salah pula mengerti kan itu Pak. Datang jamaah, terserah Ustaz lah Ustaz, makanlah Ustaz pakai tangan, kami tidak mungkin pula sup pakai tangan, menggelegak tangan nanti melepuh. Jadi ini terlalu pula mengerti kan gitu Pak ya. Jadi ada binatang yang memang tidak boleh untuk kita berbaik. Jadi ada pula yang tidak, yang dianjurkan Rasulullah itulah yang membahayakan jiwa. Nah kemudian Bapak Ibu, orang yang selanjutnya yang mudah masuk surga itu orang yang menunaikan zakat. Kita kan tahu Pak,
Zakat itu untuk mensucikan jiwa. Usbin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi zakat itu bisa mensucikan jiwa. Nah kebanyakan dia gini nih Bu, beda nih, sedekah angkanya melebihi zakat. Zakat itu sudah ditentukan. Dan sebetulnya Allah tidak banyak meminta Pak, cuma 2,5% kalau sudah mencapai nisabnya sekitar 85 gram emas. Jadi banyak orang itu tiap apa bertanya, takut betul mengeluarkannya Pak. Sementara kan harga emas ini kan naik terus dia. Harga emas ini naik, ya keluarkan tahun ini besok keluarkan tak juga rugi, karena emas dulu 60.000 semas, sekarang udah 1 juta Pak. Jadi tak ada salahnya dikeluarkan setiap tahun. Hanya 2,5% tak banyak. Tapi banyak betul orang bertanya, yang ini yang tak dikeluarkan itu sering. Padahal berapalah 100 juta duit kita, cuma 2.500.000 kita mengeluarkan zakatnya. Suci jiwa kita, banyak juga yang berhitung. Kalau urusan asuransi terbakar rumahnya tahu dia berapa hitungannya Pak. Tapi kalau untuk zakat bertanya aja tiap tahun Pak. Uang saya tuh belum segini lagi Ustaz, ini belum ada, udahlah keluarkan aja lah. Sama kita zakat fitrah Bu, kadang berasnya beras bagus kita kasih, padahal kadang kita nak makan beras itu kan Pak. Pas kita zakat fitrah, beras yang kita makan biasa aja. Kita tahu nih zakat untuk kebaikan kesucian jiwa, akhirnya kita kasih beras yang paling bagus. Kadang berapa lah, cuma 2,5 liter gitu Pak, kan tak banyak sebetulnya. Jadi ini untuk bisa mensucikan jiwa. Akibatnya apa Bu? Kalau jiwa tidak bersih, kemunafikan ditanamkan Allah ke dalam jiwa, dan ketika kita mengeluarkan zakat lagi takutnya Allah udah tidak nerima nanti Pak. Allah tidak nerima, makanya kok rajin aku sedekah, kok tidak sehat-sehat badan aku nih. Kata Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit, zakat mensucikan jiwa. Ini aku udah rajin sedekah, pikiran tidak tenang, hati lisah. Karena kita ingat Pak, salah satu sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib itu Bapak Ibu sholat jamaah tiap waktu. Cuma Rasulullah yang heran, asal habis sholat maghrib tidak pernah doa, lari. Asal habis sholat maghrib lari. Dipanggil dia oleh Rasulullah, kok ngapa cepat pulang habis maghrib tuh? Zikir kau tenang-tenang, berdoa kau sama Allah. Kain sarung aku cuma 1 ya Rasulullah, waktu maghrib pendek, jadi aku lari pulang, bisa gantian aku sama istri aku cepat, karena kasihan nanti istri aku lewat waktu maghrib. Jadi batas maghrib itu kan syafaq merah. Jadi memang selama orang tidak telat sholat maghrib, itu hatinya akan selalu baik. Cuman kadang-kadang itulah Pak ya, orang banyak menganggap biasa aja. Kadang udah mau masuk isya baru dia cari-cari masjid kan. Atau pas buka bersama biasanya di rumah makan doa, kadang sampai mau masuk waktu isya baru dia sholat maghrib. Orang anggap biasa aja gitu. Padahal Allah sudah kasih batas waktunya supaya kita disiplin. Salah satu sholat yang bisa menjadi acuan orang bisa menjadi baik itu adalah maghrib. Selama dia tidak telat sholat maghrib, dia akan bisa menjadi orang baik. Nah kemudian yang Sa'labah ini akhirnya mengatakan ke Rasulullah, sudah dia keluhkan itu Bu ya, aku sarung aku cuma 1, takut nanti istri telat sholat maghrib. Doa kau kan makbul ya Rasulullah, doakanlah aku kaya ya Rasul. Aku janji kalau kaya aku tambah taat, aku ibadah, aku tunaikan hak kekayaan itu, aku bantu orang susah. Ini orang tak bagus nih Bu, karena dia yang minta. Makanya kita tuh lebih simpati dengan orang ketika kita memikirkan kesedihan dia, kita ngasih daripada diminta. Orang banyak tidak simpati Pak kalau sama orang yang peminta. Jadi sifat manusia ini tuh Bu, dia kalau membantu mau dia, tapi kalau diminta itu langsung agak lain tersinggungnya Pak. Kalau diminta. Jadi Sa'labah waktu itu minta doa ke Rasulullah, doakanlah aku kaya. Kata Rasulullah, kau tengok aku kaya enggak?
Kau nabi itulah ya, itu beda. Aku orang biasa ya Rasulullah. Pokoknya aku janji Rasulullah. Didesak ya Pak, sejak hari itu asal jumpa Rasulullah dia desak minta doa. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah Bapak Ibu? Adalah kambing betina yang hamil. Kambing betina itulah didoakan oleh Rasulullah. Baru dikasih kepada Sa'labah bin Atib. Jadi Rasulullah tidak ada mendoakan Sa'labah itu Pak. Yang didoakan kambing itu. Dipeliharanya lah kambing pemberian Rasulullah ini. Berkah doa Rasulullah Pak, cepat berkembang biak kambing ini Bu. Saking banyaknya kambing Sa'labah bin Hatib dibelinya lembah di Madinah. Sejak dia membeli lembah di Madinah, hilang dia dari masjid Pak. Udah sibuk. Sibuk dia ngurus harta. Inilah ciri orang yang tidak cocok untuk kaya itu Bapak Ibu. Ada pemandangan aneh di Arab Saudi Pak ya. Itu yang punya hotel-hotel mewah itu Bu ya, di Arab Saudi itu tinggalnya di gurun-gurun pasir tuh Pak. Jadi kerjanya tuh ibadah, duitnya banyak Pak. Mereka tuh betul-betul ada yang 1 tahun sekali aja buka hotelnya Bu untuk jamaah haji Pak. Tapi mereka tuh dikejar dunia sebab apa? Walaupun banyak hartanya tapi hanya sampai di genggaman, tidak masuk ke hatinya. Jadi mereka tuh ibadah tuh rutin. Tinggal di gurun-gurun, duit banyak. Nah, kalau orang tidak cocok kaya macam Sa'labah nih Pak, banyak duitnya malah Allah yang ditinggalkannya. Makanya Allah tuh kadang kasih rezeki kita tuh Bu sebentar dikasih, sebentar enggak. Karena kita ditengoknya amalan kita nih, kalau begitu butuh Allah, tuh enggak tanggung lagi, sedang banyak utang, sedang banyak ansuran yang mau jatuh tempo, tuh tahajud tiap malam Pak. Minta tolong betul ke Allah tuh. Berdoa sampai nangis-nangis, Pak, tasbih di tangan terus. Begitu disibukkan maju usahanya, Allah lah ditinggalkannya. Mulai tidak tahajud lagi, mulai tidak baca Quran lagi. Itu kadang tuh Pak sifat kita manusia ni. Nah jadi Sa'labah begitu kaya tuh Bu, tidak mau lagi dia ke masjid Pak, tidak ada lagi dia sholat jamaah. Sampailah turun perintah zakat. Begitu turun perintah zakat, diutus Rasulullah 2 orang untuk memungut zakatnya. Apa kata Sa'labah? Aku sibuk, nantilah aku hitung-hitung dulu. Rupanya betul-betul tidak mau dia ngasih. Akhirnya turunlah surat At-Taubah 75, 76, 77. Ada di antara kalian yang pernah berikrar, kalau aku diberikan sebagian karunia dari Allah, aku akan menunaikan amalan soleh. Tapi setelah diberi Allah sebagian karunianya, dia pun pelit jadinya. Maka tetaplah dia akan seperti itu sampai dia menemui Allah. Jadi tidak diterima lagi Pak. Nah takutnya itu Bu, kita sempat tidak diterima Allah lagi zakat kita. Terjadilah macam Sa'labah ni Pak. Mendengar ayat itu cemas Sa'labah, dibawanya lah onta terbaiknya untuk dia sedekahkan. Setelah saudaranya menyampaikan ayat itu ke dia, takut dia Pak. Kau dah dicap munafik oleh Allah. Dikasihnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini onta untuk zakat aku. Kata Rasulullah, maaf Sa'labah, Allah telah melarangku menerima zakat. Tak terima lagi. Zaman Abu Bakar dibawahnya lagi zakatnya. Kata Abu Bakar, Rasulullah aja tak berani nerima, apalagi aku. Sampailah dia meninggal di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah, yang menegakkan solat, yang menunaikan zakat, puasa, dan diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji jika kita mampu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.